Hai, selamat pagi anak-anak. Lasa sangat senang ya pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan kalian. Tidak terasa kita sudah belajar PJJ selama 1 minggu. Ya, masih senang ya, masih semangat ya. Oke, Lasa harapkan kita dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk belajar pada pagi hari ini. Kita akan belajar pada pagi hari ini muatan PKN tentang kewajiban dan hak di rumah. Nah, anak-anak sekalian, kita sangat bersyukur pada pagi hari ini setiap kita tinggal di rumah yang nyaman. Tinggal di rumah yang tidak bocor seperti itu ya. Walaupun tidak sebagus seperti rumah yang di belakang Lause ini. Nah, Lause juga nggak punya rumah yang sebagus seperti di belakang Lause ini ya. Tetapi tidak apa-apa. Kita bersyukur punya rumah, punya tempat tinggal, tempat kita bersama-sama dengan keluarga kita, tempat kita berkumpul dengan keluarga kita, rumah kita menjadi hangat. Kenapa? Karena keluarga kita yang harmonis seperti itu ya, tidak berantem-berantem seperti itu. Keluarga kita rukun. Nah, juga rumah juga menjadi tempat untuk kita beristirahat dengan tenang. Seperti itu setelah kita mungkin beraktivitas seharian, lelah seharian, kita juga dapat menggunakan rumah kita untuk beristirahat. Tetapi Lause, saya nggak punya rumah yang bagus, Lause, atau saya nggak punya rumah, saya masih numpang, saya masih tinggal dengan amah, nenek, dengan keluarga, dan sebagainya. Tidak apa-apa, kita harus bersyukur, karena bersyukur itu, Lause katakan, pernah katakan pada semester yang lalu adalah merupakan bagian pengamalan dari sila pertama Pancasila. Nah, karena itu dengan segala keadaan apapun, kita harus bersyukur, entah kita punya rumah atau enggak, tetapi kita harus bersyukur dengan segala situasi yang ada. Nah, anak-anak, ternyata di dalam rumah kita punya kewajiban dan juga punya hak. Loh, apa sih Lause? Kewajiban itu apa sih Lause? Kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, sekarang itu harus dilaksanakan. Boleh nggak sih Lause saya nggak laksanakan? Tidak boleh. Kewajiban itu sifatnya harus dilaksanakan, tidak boleh tidak dilakukan. Atau kalian katakan, ah nanti saja Lause, besok kan bisa. Tidak boleh, itu harus segera dilakukan. Namanya kewajiban itu tidak boleh ditunda, harus dilakukan. Nah, anak-anak yang dikasihi, pada pagi hari ini setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban katanya dalam menjaga kesehatan tubuh. Loh, kok bisa sih dalam menjaga kesehatan tubuh ini juga kita punya kewajiban? Nah, semua anggota keluarga kita mempunyai kewajiban dalam menjaga kesehatan tubuh. Siapa aja anggota keluarga kita? Anggota keluarga kita mungkin kedua orang tua kita, ayah, ibu, kakak, adik, juga mungkin ada saudara kita yang lain, mungkin keponakan kita atau sepupu kita yang tinggal, atau juga kakek sama nenek kita yang tinggal dengan kita. Semua anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah itu mempunyai kewajiban dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Misalnya contoh kewajiban itu apa sih Lause? Contohnya adalah wajib tidur tepat waktu. Nah, kalau kalian libur mungkin nggak apa-apa ya tidur agak telat seperti itu. Tapi kalau sudah sekolah, wajib tidurnya tepat waktu. Kalau kalian punya kebiasaan tidur jam 9, harus tidur jam 9. Kenapa wajib seperti itu? Kemungkinan kalau kalian tidak lakukan, kalian bisa telat bangun seperti itu ya. Lalu kalian itu juga wajib mandi secara teratur ya, mandi secara teratur. Minimal kita mandi 2 kali dalam sehari, pagi atau juga sore ya, menjelang malam hari. Nah, itu baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan itu wajib dilakukan. Kira-kira kalau misalnya kalian nggak suka mandi, ada satu anggota keluarga kalian yang nggak suka mandi, oh kira-kira nyaman nggak ya di rumah itu pasti bau. Ih, bau. Ini kakak nggak pernah mandi, malas mandi. Atau kalian sendiri yang malas mandi. Tidak boleh. Menjaga kesehatan tubuh itu wajib dilakukan oleh semua anggota keluarga yang tinggal di rumah kalian. Lalu kalian juga wajib menjaga pakaian kalian supaya tetap bersih. Wah, itu juga wajib ya.
Saya malas lause, atau saya belum pandai lah lause untuk mencuci pakaian atau menyetrika pakaian supaya pakaian saya tetap bersih dan wangi. Saya belum pandai. Tidak apa-apa, kalian juga sudah waktunya untuk belajar karena kalian sudah kelas 3. Kalian wajib untuk belajar bagaimana cara mencuci atau membersihkan pakaian kalian, atau minimal kalian dapat menjaga pakaian kalian setiap hari yang kalian gunakan ini supaya tidak kotor. Misalnya, kalau main ya hati-hati supaya bajunya tidak kena makanan, misalnya ya, coklat, atau waktu kalian bermain di luar kena tanah lah, mungkin juga kena getah pohon dan sebagainya ya, seperti itu, sehingga pakaian kalian itu terlihat kotor, lusuh dan sebagainya. Kalian sebagai anak wajib menjaga pakaian kalian supaya tetap bersih, seperti itu ya. Nah, ini juga tugas dan kewajiban kalian di rumah. Tugas dan kewajiban kalian juga di rumah menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Lause, saya kan ada orang yang kerja di rumah. Saya kan masih anak kecil. Ada orang tua saya yang membersihkan. Jadi saya bersantai-santai saja. Saya duduk manis saja. Saya tidak perlu membersihkan rumah saya. Seperti itu ya. Itu anggapan yang salah. Itu penilaian yang salah. Kalian sebagai anak wajib menjaga kebersihan dan kerapian rumah kalian sendiri. Misalnya, kalau piringnya banyak di dapur, kalian juga boleh tuh membantu orang tua kalian, membantu mama supaya apa? Supaya piring-piringnya bersih, tertata rapi, dapurnya enak dipandang, seperti itu ya. Pasti mama juga senang tuh kalau kalian membantu orang tua kalian ya. Lalu kalian juga menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak ya. Seperti kebakaran jenggot, kebakaran rumah, tiap hari teriak-teriak, tiap hari marah-marah, seperti itu ya. Tetapi kalau kalian bicara dengan santun, dengan lembut, pasti mama-mama kalian juga senang, papa kalian pasti senang, orang tua kalian, keluarga kalian senang, oh anak saya manis, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kewajiban kalian di rumah juga dapat membantu orang tua membersihkan rumah, seperti yang Lause katakan tadi, kalau rumahnya eh, kotor, ya nggak apa-apa, kalian ringan tangan membersihkannya, ya seperti itu. Itu beberapa hal kewajiban kalian di rumah. Lalu ada juga ternyata hak. Nah, hak itu merupakan sesuatu yang kita dapat setelah kita melakukan kewajiban. Nah, sekarang Lause mau katakan bahwa setelah kamu melakukan kewajiban. Kalau kamu tidak melakukan kewajiban, maka jangan harap kamu dapat memperoleh hak seperti itu ya, karena hak selalu harus didahului dengan kewajiban. Jadi jangan lupa kamu melakukan kewajiban kamu dulu, baru kamu bisa menerima hak. Nah, contohnya hak apa sih yang dapat kamu peroleh? Ya, haknya adalah hak kita dapat hidup nyaman karena tubuh kita sehat misalnya ya. Hak kita dapat mengenakan pakaian yang bersih setelah kamu tadi melakukan kewajiban menjaga pakaianmu bersih, tetap terjaga rapi. Kalian dapat memperoleh hak, yaitu dengan memperoleh pakaian yang bersih. Kalau kalian menjaga tubuh kalian supaya tetap sehat, misalnya mandi secara teratur, tidur tepat waktu, kalian juga dapat memperoleh tubuh yang sehat. Ternyata, wah, ada manfaatnya ya. Kita melakukan kewajiban kita tadi, kita memperoleh hak. Selanjutnya, ada hak yang kita dapatkan di rumah. Seperti yang Lause tadi adalah kalian itu mendapat perlindungan dan keamanan di rumah kalian. Jadi setelah kalian membantu orang tua kalian, setelah kalian menyayangi orang tua kalian, ternyata kalian itu mendapat hak perlindungan dari orang tua kalian, mendapat keamanan dari orang tua kalian yang disediakan di rumah. Selain kalian mendapatkan perlindungan dan keamanan di rumah, ternyata juga kalian memiliki hak loh. Hak yang kedua adalah kalian disayangi, dicintai, serta mendapatkan
dan pendidikan dari orang tua. Nah, ternyata pendidikan itu tidak hanya kalian dapatkan di sekolah saja, tetapi di rumah pun kalian sebenarnya ada pendidikan, ada pelajaran yang kalian dapatkan dari rumah kalian, dari lingkungan rumah kalian. Misalnya, kalian belajar sopan santun. Nah, kemungkinan itu juga nggak diajarkan di sekolah loh, tapi kalian dapatkan. Seperti itu ya. Itu merupakan bagian hak kalian di rumah. Bahwa kalian itu disayangi, dicintai, mendapatkan pendidikan di rumah ya. Misalnya pendidikan karakter yang seperti Lause katakan tadi. Lalu ternyata juga kalian punya hak. Kalian dapat bermain bersama kakak misalnya atau adik. Nah, itu juga bermain ternyata merupakan hak kalian. Jadi nggak harus kalian melakukan pekerjaan rumah sebagai kewajiban kalian membersihkan halaman, menyapu rumah saja. Nah, tapi juga kalian punya hak bermain bersama kakak dan adik. Tetapi masalahnya seperti ini. Lause, saya tuh cuman bermain aja dari pagi sampai malam. Nah, apakah itu hak yang betul? Tidak boleh seperti itu. Kalian namanya melupakan kewajiban kalian. Kalau kalian hanya taunya bermain aja sepanjang hari, kalian jangan melupakan sebagai kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Seperti itu ya. Apa itu kewajiban kalian? Ya, seperti yang kita telah pelajari tadi ya. Oke, selanjutnya ternyata juga kita itu punya kewajiban dan hak dalam berpakaian. Loh, bisa ya kita ini ternyata punya kewajiban juga dalam berpakaian. Nah, kewajiban kita misalnya dalam berpakaian itu kita mengenakan pakaian dengan hati-hati ya. Tidak boleh sembarangan seperti itu ya. Lalu menjaga agar tidak cepat kotor juga itu merupakan kewajiban kalian. Lalu berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal. Misalnya kalau di tempat kalian itu nggak biasa tuh pakai baju yang seksi seperti itu ya, celana yang pendek, seksi seperti itu. Yang nggak usah dipakai supaya apa? Supaya kalian tidak dicela orang lain, supaya kalian tidak dibicarakan orang lain. Pakailah pakaian yang biasa saja, yang sopan seperti itu ya, yang lazim pada umumnya di tempat tinggal kalian, seperti itu ya. Lalu mencuci baju yang kotor itu juga merupakan kewajiban kalian, seperti Lause katakan tadi. Kalian harus belajar seperti itu ya, makin besar makin pandai, makin besar makin pandai, seperti itu. Lalu menjaga pakaian agar tidak cepat rusak. Wah, ini baju baru nih. Ternyata kalau Lause nggak bisa jaga, wah seminggu kemudian bisa saja rusak. Kancingnya copot lah, yang ininya robek lah. Nah, itu kalau kita nggak bisa jaga. Jadi kalian punya kewajiban juga menjaga pakaian kalian supaya tidak cepat rusak. Jangan sampai orang tua kalian beli baju mahal-mahal, tapi karena kalian nggak punya eh, niat untuk menjaganya, sehingga apa? Ya cepatlah bajunya rusak, sia-sia harganya mahal. Seperti itu ya. Oke, lalu juga ada hak kalian dalam berpakaian. Nah, kalian memiliki pakaian yang pantas itu adalah hak kalian ya. Pakaian yang pantas, pakaian yang sopan itu adalah hak kalian. Mendapatkan berbagai jenis pakaian. Nah, Lause bilang tadi kalau eh, pakaiannya segudang, pakaiannya eh, banyak seperti itu ya nggak harus juga sih kalian harus membeli beberapa jenis pakaian seperti itu. Lalu kalian menuntut orang tua kalian marah-marah seperti itu juga tidak boleh seperti itu ya. Tetapi maksudnya adalah beberapa jenis pakaian ini supaya apa? Supaya kalian berpakaian yang pantas. Jangan sampai kalian tidur pakai pakaian baju pesta, itu juga salah seperti itu ya. Supaya apa? Supaya eh, sesuai pada tempatnya seperti itu ya. Memperoleh pakaian yang layak dan rapi. Nah, saya Lause kira semua orang tua kita sudah menyediakan ini pakaian yang layak dan rapi. Tidak mungkin ya orang tua kalian membiarkan kalian pakaiannya compang-camping seperti itu tidak terurus pakaiannya tidak mungkin. Pasti orang tua kalian berusaha itu untuk melihat pakaian kalian apakah itu sudah kekecilan atau sudah tidak layak pakai. Nah, seperti itu ya orang tua kalian pasti tahu benar itu tentang kewajiban mereka untuk memberikan pakaian yang layak dan rapi untuk anak-anaknya.
Lalu mengenakan pakaian yang bersih juga itu hak kalian ya. Tidak kotor, lusuh ya, anak yang seperti anak yang tidak terurus dan sebagainya seperti itu ya. Lalu tahu orang tua kalian sangat memperhatikan kalian, tetapi juga kalian punya kewajiban itu untuk menjaga pakaian kalian supaya tetap bersih ya. Lalu memilih pakaian yang nyaman. Nah, kalau nggak nyaman, ya ngapain dipakai? Seperti itu ya. Pilihlah pakaian yang nyaman ya. Lalu ternyata juga kita punya kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Wah, siapa yang hobi makan ini? Harusnya juga hobi makan, seperti itu ya. Ternyata kita punya kewajiban dalam menjaga makanan kita. Apa? Supaya apa? Eh, supaya makanan kita yang kita konsumsi itu bergizi ya. Apabila kita itu sehat, apabila kita itu tumbuh dengan kuat, maka kita akan menjadi anak yang pintar seperti itu. Kewajibannya apa sih? Kewajiban kalian adalah eh, menghabiskan makanan, misalnya seperti itu ya, tidak membuang-buang makanan. Nah, hak kalian apa sih yang kalian peroleh tentang makanan ini? Ya, kalian memperoleh hak terhadap makanan yang sehat. Orang tua kalian tentu menyediakan makanan yang sehat, bergizi di rumah kalian. Sehingga apa? Kalian patut bersyukur untuk itu. Jadi jangan lupa bahwa kalian juga tidak boleh membuang-buang makanan, tetapi harus juga bersyukur dengan segala makanan yang disediakan orang tua kalian. Kalian menerima hak, kalian menerima hak, menerima gizi ya sebagai hak kalian di rumah, bahwa kalian itu anak yang disayangi, diperhatikan oleh kedua orang tua kalian. Oke, sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar ya.